Pertemuan karena insiden. Cheat, sebuah mobil mewah berwarna merah mengkilap yang dikendarai secara ugal-ugalan mengerem mendadak saat menyerempet seorang lelaki yang tengah menyeberangi jalan. Brak! Tubuh laki-laki itu terpental dan terhempas keras dengan posisi melungkup ke permukaan aspal yang basah. Kacamata minus yang tadinya bertengger manis membingkai kedua matanya terlempar entah kemana. Keningnya yang terbentur aspal menjadi lecet dan berdarah. Sementara koper yang dijinjingnya terlempar beberapa meter jauh ke belakang. "Heh, bisa nyetir tidak?" Laki-laki itu berteriak marah. Segera mengangkat tubuh, merangkak, dan meraba-raba aspal mencari keberadaan kacamatanya. Hujan deras baru saja reda, sehingga aspal menjadi basah dan terdapat genangan air di beberapa sisi jalan, membuat laki-laki muda itu sedikit kesulitan mencari keberadaan kacamatanya. Sampai ketika lututnya yang menumpu di aspal menekan sesuatu hingga terdengar suara retakan. Buru-buru ia mengangkat lutut saat menyadari jika benda itu yang dicarinya. "Ah, tidak, hartaku satu-satunya yang masih tersisa," ringisnya. Terduduk lesu memegang kacamata yang retak pada salah satu lensanya, dengan terpaksa memakai kacamata tersebut, lalu berusaha bangkit berdiri dengan meringis menahan sakit. Tertatih-tatih berjalan menuju jendela mobil bagian sisi pengemudi dengan amarah yang meluap-luap. Digedornya kaca jendela mobil tersebut meminta sang pengemudi turun dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 5 detik, 10 detik, 30 detik, sampai 1 menit tidak ada pergerakan apapun dari dalam mobil. Membuatnya merapatkan wajah pada kaca jendela yang gelap dan mengintip ke dalam. Keterkejutan mendera saat matanya menangkap sosok seorang wanita berambut panjang yang terjatuh menelungkup pada setir mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seketika amarahnya menguap dan berganti menjadi kepanikan. "Nona, Nona baik-baik saja," teriak pemuda itu, seraya menggedor-gedor kaca jendela dan berusaha membuka pintu mobil yang terkunci. "Nona bertahanlah, saya akan mencari bantuan," teriaknya diderak kepanikan luar biasa. Ditariknya wajahnya dari depan kaca lalu mengedarkan pandangan ke sekitar. Mencoba mencari bantuan, tetapi sejauh mata memandang, yang didapatinya hanyalah keheningan yang tak berujung. Suasana sekitar sangat sepi dan lengang. Mungkin karena waktu yang sudah memasuki dini hari dan hujan yang baru saja reda, hanya orang bodoh saja yang mungkin berkeliaran pada jam-jam seperti ini. Dan laki-laki itu bernama Kaindra Alvareza atau yang akrab disapa dengan Kai. Sosok seorang pemuda sederhana, polos, taat agama, dan tidak sombong yang baru saja tiba di kota tersebut. Sialnya dompet dan ponselnya dicopet akibat keteledorannya sendiri saat ketiduran di atas bus. Membuatnya terpaksa harus berjalan kaki menuju tujuan karena tak memiliki ongkos sama sekali. Yang lebih sialnya lagi malah bertemu dengan manusia gila lainnya yang ikut berkeliaran pada dini hari dan menabraknya. Kembali pada keadaan genting yang terjadi saat ini, Kai segera memutari mobil, mencari celah agar bisa membuka pintu dan menolong wanita yang kemungkinan sedang sekarat di dalam sana. Begitu tak menemukan cara lain, ia lalu menyeret tubuhnya melangkah ke bahu jalan dan mengambil sebongkah batu yang cukup besar. "Maaf Nona, sepertinya saya tak punya pilihan lain. Saya terpaksa harus merusak mobil ini agar bisa menolong Anda." Tanpa pikir panjang, laki-laki itu mengayunkan batu tersebut pada jendela sisi seberang pengemudi dengan sekuat tenaga. Dung! Suara pecahan kaca menggelegar keras mengusik keheningan yang ada. Serpihan-serpihan kaca tersebut terjatuh berhamburan ke dalam mobil dan sebagiannya lagi berhamburan ke aspal. Tangannya segera terjulur masuk ke dalam melewati bingkai jendela
menarik tuas pengunci lalu meraih knop pintu, membukanya dan langsung menghambur masuk ke dalam mobil tanpa berhati-hati. "Au!" teriaknya kesakitan, segera menarik diri kembali keluar dan memeriksa celana bagian belakang. Seketika wajahnya meringis. "Bodoh!" Rutuknya segera membersihkan serpihan kaca yang menancap pada celana bahan serta yang masih berada di atas jok. Setelahnya, ia kembali menghambur masuk. "Nona, Anda baik-baik saja?" Ditariknya tubuh wanita itu dari atas setir dan menyadarkannya pada sandaran jok. Seketika, aroma alkohol yang sangat tajam langsung menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya. "Astagfirullah, ternyata Nona sedang mabuk rupanya," gumamnya, merasa sia-sia bersikap khawatir dan panik luar biasa. Ia membuang napas kasar dan menggaruk-garuk kepala. Kebingungan melihat wanita yang ternyata memiliki paras begitu cantik dan sempurna, seperti artis-artis yang bisa muncul di layar kaca. Nona, Anda bisa mendengar saya?" Tanyanya tergagap, dengan ragu-ragu menyentuh lengan putih dan mulus wanita itu. Di dalam hati, berkata, "Ya Tuhan, ini kulit manusia apa keramik? Licin banget." Takjubnya sambil menepuk-nepuk pelan untuk menyadarkannya. Wanita itu menggeliat dan menggumam tak jelas. "Nona, Anda sudah sadar? Bisa mendengar suara saya?" Kemudian wanita itu berkata, "Jahat, kamu jahat." Dengan mata terpejam, wanita tersebut berteriak memaki-maki. Kai spontan mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata, Bukan saya, bukan saya. Saya bukan orang jahat." "Jahat, kamu jahat," ulang wanita itu lagi. Tapi kini dengan intonasi rendah yang diiringi isak tangis. Kedua tangannya terangkat memukul-mukul secara serampangan, membuat Kai terpaksa memegangi kedua tangan wanita itu. "Nona, sadar dulu. Saya hanya ingin membantu. Saya tidak berniat jahat sama sekali," ucapnya, menahan kuat-kuat dua tangan yang tak berhenti ingin memukulinya. "Kamu jahat. Seminggu lagi kita akan menikah. Tapi kenapa kamu berselingkuh? Kenapa? Apa kurangnya aku? Apa?" "Nona, Anda salah orang. Saya bukan laki-laki yang Nona maksud. Saya laki-laki baik, alim dan sopan. Pacar aja tak punya, apalagi berselingkuh. Itu jelas bukan saya, Nona," balasnya. Tapi sepersekian detik berikutnya tersadar sendiri. "Astaga, bodoh. Buat apa aku menjelaskan pada orang yang sedang mabuk? Kenapa aku jadi ikutan bodoh?" Rutuknya pada diri sendiri. Melepaskan kedua tangan wanita itu lalu beralih mencari dompet ataupun ponsel yang mungkin bisa dihubungi, membiarkan wanita cantik yang masih tertahan dalam sabuk pengaman itu sibuk sendiri memukuli apapun di sekitarnya dan terus menggumam tidak jelas. "Nona, di mana dompet atau ponsel Anda? Saya harus menghubungi keluarga Anda," tanyanya saat tak menemukan apapun. "Jahat, kamu jahat." "Hais, saya bukan orang jahat. Saya hanya ingin membantu. Aku membencimu." "Ya ampun, jangan benci saya dulu, Nona. Mohon kerjasamanya. Saya tidak mungkin meninggalkan Nona yang cantik kayak bidadari begini di tempat gelap dan sepi seperti ini. Bisa-bisanya Nona dibawa lari setan. Memang mau diperkosa sama setan?" Rutuk Kai sambil terus menggeladah mobil mencari ponsel wanita itu. "Kamu keterlaluan." "Ya elah, saya serius, Nona. Tempat ini sangat sepi, pasti banyak setan di sini. Kalau tak percaya, lihat saja sendiri." "Aku membencimu. Benci, benci. Tapi aku sangat mencintaimu." Wanita itu terus meracau diiringi isak tangis yang terdengar begitu pilu dan menyayat. "Ya elah," Kai menggaruk gemas kepala, menghela napas dan memindai keadaan wanita cantik tersebut yang menggunakan one shoulder dress mini berwarna hitam dan sangat ketat menonjolkan lekukan tubuhnya yang ramping. "Baju apa yang Nona pakai? Untung saja Nona bertemu dengan saya. Jika laki-laki lain, pasti Nona sudah habis sekarang." Kepala Kai menggeleng-geleng seraya berdecak kesal.
Ia segera menjaga pandangan dan kembali fokus menyadarkannya. Nona, Nona, tolong fokus dengarkan saya. Katakan, Nona tinggal di mana? Biar saya mengantar Nona pulang, ucapnya dengan intonasi yang begitu jelas dan dilambat-lambatkan. Wanita yang sesungguhkan dalam tangisannya itu tiba-tiba mengangkat tangannya menyentuh pipi Kai dan berkata, "Aku mencintaimu," ucapnya lirih seduh sedang. Kai segera menepis tangan mulus itu dan berucap, "Astaga, bisa gila aku." Untuk kesekian kalinya, Kai menghela napas berat. Alamat, alamat Nona di mana? Dan Nona itu berkata lagi, "Aku mencintaimu." Alamat, woi, alamat, woi. Aku benar-benar mencintaimu. Ya Tuhan, cantik-cantik kok nggak nyambung ya? Aku mencintaimu, jangan tinggalkan aku. Iya, iya, saya juga mencintai Nona. Hanya laki-laki bodoh yang tidak mau mencintai orang secantik Nona. Saya tak akan meninggalkan Nona sampai Nona bisa berada di tempat yang aman. Tapi sekarang bagaimana mengantar Nona pulang? Kata cinta saja tidak bisa membawa Nona sampai ke rumah. Gumamnya frustasi dan menggaruk-garuk kepala. Kai terdiam sejenak sambil berpikir cepat. Sangat tidak mudah mungkin baginya meninggalkan wanita itu. Apalagi dia sendirian di jalan dalam keadaan mabuk parah. Bisa-bisa besok pagi sudah ada kabar berita jika ditemukan seorang wanita cantik menjadi korban perkosaan. Bisa saja wanita itu dirampok dan dibunuh dengan sadis. Bisa saja juga dijual ke germo, mafia, pasar bebas dan dibawa ke negara nun jauh di sana seperti yang ada di film-film maupun cerita novel. Atau mungkin juga kesurupan lalu disembunyikan oleh jin pemuja manusia cantik. Mengingat di kiri kanan jalan berderetan pohon-pohon tua yang besar, pastinya banyak jin yang mendiami pohon-pohon tua tersebut kalau wanita itu sampai mati. Bisa-bisa hantunya akan bergentayangan. Mengejarnya bisa ribet hidupnya nanti. Ah, tidak, tidak, itu tak boleh terjadi. Kai bergidik ngeri atas pikirannya sendiri. Tapi aku harus bagaimana?